Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 487. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Ariel telah mendiskusikan masalah ini dengan Baktiar. Jadi ketika Darius bingung, Ariel memberi tahu Baktiar tentang kekhawatirannya. Tuan Darius tertawa tercengang setelah mendengar ini. Apakah alasan mengapa Baktiar tidak membunuh Ariel hanya karena dia takut akan pembalasan? Kamu benar-benar bodoh. Dia bisa menjadi keluarga pertama di wilayah Indonesia. Jadi dia tidak terlalu merusak alam dan akal, kata Darius. Ariel mengerutkan kening dan bertanya, kakek Darius, maksudmu dia tidak membunuhku karena alasan ini? Darius berkata sambil tersenyum, anak bodoh. Jika perlu, dia bahkan bisa membunuh keluarganya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak membunuhmu karena alasan ini? Meskipun Ariel terkejut sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi sekarang banyak orang kaya memiliki mentalitas seperti itu. Jadi menurutnya dapat dimengerti jika Baktiar akan berpikir demikian. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Darius, Ariel tidak lagi berpikir sebodoh itu. Apakah aku berharga baginya? Ariel bertanya dengan ragu. Keakrabanku dengan Baktiar hanya pada tahap permukaan. Jika dia benar-benar ingin mendapatkan sesuatu darimu, kamu harus memeriksanya sendiri, kata Darius. Bertahun-tahun yang lalu, dia berhubungan dengan Baktiar dan menyelidiki Baktiar untuk jangka waktu tertentu. Dia mungkin tahu orang seperti apa dia. Kakek Darius sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Ariel mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, kakek Darius, jika Helen dapat membunuh Baktiar, hal-hal ini tidak masalah. Ariel menarik napas dalam-dalam dan berkata, Helen telah membunuh Aldi sekarang. Jika dia tidak ingin hal-hal terungkap, itu adalah satu-satunya pilihannya untuk mengambil posisi kepala keluarga Wibowo. Saya menunjukkan jalan yang jelas ini untuknya. Saya pikir dia harus melakukannya. Jadi, nak, jangan terlalu berharap. Bahkan jika itu adalah putrinya sendiri. Baktiar akan waspada sebagai orang luar. Menggunakan Helen untuk membunuhnya memang cara yang tampaknya sangat baik. Tetapi kemungkinan Helen tertangkap sangat tinggi. Begitu Helen mengaku bahwa kamu adalah dalang dari masalah ini, kamu akan dalam bahaya, Darius mengingatkan. Ariel mempertimbangkan risiko yang akan ditimbulkan oleh masalah ini, tetapi risiko yang dia anggap terjadi pada Helen, dan dia berpikir bahwa peluang sukses Helen sangat tinggi. Bagaimanapun, dia adalah putri Baktiar sendiri, dan orang terdekat dengannya. Ketika kamu mulai, kamu dapat melakukannya sepenuhnya tanpa ada yang memperhatikan. Tetapi setelah Darius mengatakan itu, Ariel harus mengevaluasi kembali risiko yang akan ditimbulkan oleh masalah ini. Kakek Darius, sudah larut. Kamu harus istirahat dulu, kata Ariel. Darius mengingatkan, jika masalah ini terungkap, jangan terlalu khawatir. Cobalah untuk melawan pengawal Baktiar. Bahkan tidak punya nyali untuk bertarung karena kekuatannya. Kamu tidak dapat menerima takdirmu kapan saja. Ariel mengangguk berat, berkata, jika langit ingin membunuhku, aku akan menghancurkan langit. Bocah busuk, bagaimana kamu belajar melebih-lebihkan? Kata Darius dengan tercengang. Kakek Darius, aku pecinta film. Setelah Ariel pergi, dia baru saja memarkir mobil dan turun ke unit ketika dia menemukan seorang wanita berambut panjang berlari ke arahnya. Ketika wanita itu berlari mendekat, Ariel menyadari bahwa itu adalah Sally dengan rambut acak-acakan. Wanita ini sepertinya sengaja menunggunya. Ariel, aku mohon, tolong bantu aku, kata Sally dengan mata bingung, seolah melihat penyelamat, memegang tangan Ariel. Ariel tidak memiliki kasih sayang sedikit pun pada Sally. Wanita ini memiliki bayangan yang kuat tentang Lina, seperti replika Lina. Jika bukan karena hubungan Vira sebelumnya, Ariel tidak akan pernah mengganggu barang-barangnya.
Apakah ini terkait dengan Vira? Ariel bertanya dengan enteng. Sally menggelengkan kepalanya, berkata, ini urusanku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Ariel menepis tangan Sally, berjalan menuju lift, dan berkata, karena itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu apa yang harus kamu lakukan denganku? Sally membeku di tempat. Dia tidak menyangka akan ditolak begitu saja. Ariel bahkan tidak punya waktu untuk ragu dan mempertimbangkan. Kamu berdiri diam. Selama kamu bersedia membantuku, aku akan menjanjikan apapun padamu. Sally berteriak. Ariel menoleh dan menemukan bahwa Sally sengaja menurunkan garis lehernya, yaitu untuk seorang pria. Ini adalah metode rayuan yang paling langsung. Tapi sayangnya Sally bertemu dengan pria baja yang lurus. Pria yang bisa menutup mata terhadap penampilan Melissa yang menakjubkan. Hehe, Ariel meninggalkan dua kata dan naik lift ke atas. Sally berdiri di tempat seolah disambar petir. Tidak hanya dia meninggalkan harga dirinya, dia bahkan bisa menjual tubuhnya. Tapi pada akhirnya, dia hanya mendapatkan Ariel hehe. Kedua kata ini penuh ejekan dan hinaan, yang membuat Sally merasa sangat malu. Aku sudah meminta bantuanmu seperti ini, tapi kamu masih berani memecatku. Kenapa kamu? Kata Sally dengan gigi terkatup. Seolah-olah dia berpikir bahwa selama dia meminta bantuan Ariel, Ariel pasti akan membantu dia. Kembali ke rumah. Melissa sedang menonton TV di sofa di ruang tamu. Kakinya meringkuk, dan dia tidak terlalu banyak menunjukkan sisi seksinya. Dia sudah menjadi kebiasaan menunggu pintu sekarang. Dan dia harus bertanya Ariel pulang sebelum dia bisa kembali. Akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Terkadang Melissa sangat takut masalah ini akan berakhir tiba-tiba, karena dia telah membentuk kebiasaan jika suatu hari dia kehilangan kualifikasi untuk menunggu Ariel pulang. Mungkin ini akan menjadi awal dari kehidupan gelap Melissa. Apakah kamu ingin makan malam? Melissa berdiri dan bertanya pada Ariel. Dia berpakaian sangat santai di rumah, tetapi karena adalah alasan penampilan dan sosoknya, tidak peduli seberapa kasual pakaiannya. Itu akan membuat orang merasakan dampak visual. Apakah makan malam begitu enak? Ariel berkata sambil tersenyum. Ada juga layanan khusus. Apakah kamu berani memintanya? Melissa mengangkat alisnya dan berkata. Ariel sedikit mengernyit. Melissa tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Terlihat sangat bahagia. Dan bahkan membuat lelucon dengannya. Kamu memenangkan lotre, atau apakah keberuntungan menghampirimu? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak satu pun dari mereka. Tapi ada hal-hal yang membuatku lebih bahagia. Setelah Melissa mengetahui fakta bahwa Ariel masih lajang, dia bahagia di rumah sepanjang hari. Untuknya. Semakin kuat Ariel, semakin dia pantas untuk bahagia. Hal yang sangat membahagiakan. Jangan berbagi denganku. Biarkan aku juga bahagia. Ariel berkata sambil tersenyum. Melissa langsung pergi ke dapur. Dia tidak akan memberi tahu Ariel mengapa dia bahagia. Cobalah pizza buah yang aku buat sendiri, kata Melissa. Keahlian kuliner Melissa bervariasi dan dapat melakukan segalanya. Ariel telah mempelajari ini sejak lama. Saya harus mengatakan bahwa dalam beberapa hal, Melissa memang merupakan pilihan yang sangat baik untuk istri yang baik. Dia dilahirkan dalam keluarga kaya tetapi tidak memiliki kesombongan seorang putri sama sekali. Tidak memiliki temperamen seorang wanita muda, dan dapat melakukan semua jenis pekerjaan rumah sehari-hari, yang hampir tidak mungkin dilihat pada wanita muda kaya lainnya. Sayang sekali dia muncul dalam kehidupan Ariel terlambat beberapa tahun. Tidak buruk, Ariel makan sepotong, dan makanannya diterima dengan baik. Melissa bahkan lebih bahagia. Lesung pipit manis di sudut mulutnya mekar, tetapi di bawah suasana yang indah ini, terdengar suara ketukan di pintu. Ariel mungkin menebak siapa itu, tetapi Melissa sangat bingung. Hampir tidak ada seorang pun di rumah mereka yang mengetuk pintu. Apakah kamu tahu siapa itu? Melihat Ariel tampak seperti bos tua, Melissa bertanya dengan ragu. Seharusnya tetangga yang cantik di seberang pintu, yang baru saja memintaku untuk membantu. Tapi aku mengabaikannya. Mungkin aku terlalu marah, kata Ariel dengan ringan. Dia awalnya berencana untuk mengabaikan Sally secara langsung, dan itu akan berakhir jika dia mengabaikannya. Tetapi Melissa malah berdiri. Apa yang kamu lakukan? Ariel bertanya.
Biarkan dia pergi, kata Melissa dengan ringan, dengan sedikit niat membunuh dalam nadanya. Dia rukun dengan Ariel, tetapi suasananya hancur. Bagaimana mungkin Melissa tidak marah? Sambil membuka pintu, Melissa mendengar semburan omelan. Di mana Ariel? Suruh dia keluar. Mengapa dia mengabaikanku? Apakah dia memenuhi syarat untuk pemborosan seperti itu? Melissa tidak tahu apa yang terjadi. Tapi, siapa berani menghina Ariel? Di matanya, adalah musuh. Bentak, Melissa melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Sally. Bersambung.